Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Premier League kembali kedatangan pemain dari RB Leipzig dengan harga yang cukup mahal ya, Benjamin Sesko. Meskipun ini udah resmi diperkenalkan Manchester United kurang lebih mungkin seminggu kali ya. Kalau video ini udah tayang setelah MU lawan Arsenal, berarti udah lewat seminggu agak lebihan dikit ya. Cuma mungkin kepindahan Sesko ke MU itu banyak mengundang pertanyaan dan keraguan gitu kan. Harganya kemahalan, potensinya belum teruji, belum pernah cetak 20 gol di Bundesliga, belum Premier League proven, ya pokoknya yang segala macam keraguan lah ya. Nah, keraguan ini tambah dengan rekam jejak pemain-pemain mahal dari RB Leipzig yang berkarir di Premier League. Seenggaknya nih, ada tiga alumni RB Leipzig yang flop setelah pindah ke Premier League dengan harga yang cukup mahal. Siapa aja mereka? Nah, buat lo nih yang mau baca lebih dalam mengenai 3 pemain RB Leipzig yang flop di Premier League, lo bisa langsung aja baca di IDN Times. Linknya udah gua taruh di deskripsi, silakan lo masuk aja ke sana buat ngulik-ngulik dan baca lebih mendetail lagi soal 3 pemain RB Leipzig yang flop di Premier League. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu nih sebelum gua bahas ya lebih dalam lagi. Subscribe channel Audibal, like video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lo ya, supaya nggak ketinggalan informasi unik seputar sepak bola yang akan gua bahas seperti video yang kali ini. Oke, ini dia 3 pemain RB Leipzig yang flop ketika pindah ke Premier League dengan harga yang cukup mahal. Nomor 1 ada Naby Keita. Jadi Naby Keita ini pindah dari RB Leipzig ke Liverpool tahun 2018 ya. Jadi 2018 itu dibeli sama Liverpool dengan harga 60 juta euro. Nah, digadang-gadang sebagai salah satu gelandang yang potensial dengan permainannya yang lugas, berani nge-pressing, bertahannya juga oke, nyerangnya juga sering mengejutkan, box to box ya. Ini gelandang box to box, bukan DM, bukan CM ya, tapi lebih tipikal box to box. Jurgen Klopp mengagumi Keita karena dia punya permainan pressing yang cukup tinggi nih. Karena kalau misalkan kita tahu ya, Klopp itu kan main dengan gegen pressing ya, atau dengan permainan dengan pressing intensitas tinggi. Nah, Naby Keita itu kan sebelumnya main di RB Salzburg dan juga main di RB Leipzig yang menerapkan filosofi yang kurang lebih mirip sama Jurgen Klopp. Makanya kenapa Liverpool mau nebus dia 60 juta euro. Tapi yang didapatkan Liverpool dari harga kurang lebih 1 triliun rupiah itu ya kurang memuaskan lah ya, bisa dibilang ya, karena Keita ini lebih sering cedera. Jadi Keita tuh bolak-balik masuk meja perawatan ya, banyak cederanya. Ya meskipun dia ikut bawa Liverpool juara Champions League 2018-19, juara Premier League 2020-2021, juara Piala FA dan Piala Liga 2021-2022, tapi kontribusinya itu nggak benar-benar signifikan banget. Dia nggak pernah tampil lebih dari 25 pertandingan Premier League dalam satu musim. Premier League itu kan ada 38 pertandingan ya, jadi kalau dia nggak pernah main lebih dari 25 pertandingan itu kayak terlalu sedikit untuk harga 60 juta euro. Kita nggak bisa menilai dia dari catatan golnya ya, mungkin cuma 11 dan 7 assist dari 129 pertandingan. Ya, dia bukan striker sih. Tapi tetap aja harga 60 juta untuk pemain yang lebih sering cederanya dibandingin main bagusnya, dan begitu dia main juga nggak bagus-bagus amat, inkonsisten, nggak kelihatan bahwa dia ini gelandang yang agresif dalam melakukan pressing dan lain-lain. Akhirnya bisa kita katakan adalah Naby Keita flop. Akhirnya dia pindah ke Werder Bremen, tapi karena di Bremen juga nggak sukses amat. Sekarang dia itu main di Ferencváros, klub Hungaria. Ya kalau Ferencváros bisa lolos ke Champions League ya mungkin agak lumayan ya Keita ya. Padahal usianya baru 30 loh. Tapi ya gitu, karirnya udah merosot banget ya. Karena di Liverpool dia kebanyakan cedera, dia juga nggak bisa perform di Werder Bremen, akhirnya sekarang main di Ferencváros. Oke? Nomor 2, yaitu adalah Timo Werner. Timo Werner ini ya, kalau lo tahu waktu main di RB Leipzig, gue juga termasuk salah satu orang yang mengagumi Timo Werner versi RB Leipzig di periode pertamanya.
Dia cepat, punya insting cetak gol, bisa nusuk dari kiri kanan, bisa main false nine. Ya, dia tipikal striker mobile yang jemput bola, yang nusuk dari kanan kiri. Kaki kiri, kaki kanan sama bagusnya, meskipun pendek, tapi dia agility-nya tuh luar biasa, Timo Werner ini. Bahkan dia pernah jadi pesaing utamanya Robert Lewandowski buat memperebutkan top skor Bundesliga. Itu terjadi 2019-2020 dengan catatan 28 gol dalam 34 pertandingan. Nah, Werner ini termasuk pemain RB Leipzig dari musim pertamanya waktu di Bundesliga ya, 2016-2017. Dan dia selalu konsisten cetak 2 digit gol, bahkan musim pertamanya itu sampai 21 gol dalam 31 pertandingan. Terus musim setelahnya itu emang agak turun ya ke 13 gol, 16 gol, sampai akhirnya dia cetak 28 gol dalam 34 pertandingan Bundesliga. Artinya dia tuh nggak pernah absen di Bundesliga selama semusim itu, karena Bundesliga jumlah pertandingannya itu ada 34. In total, Werner itu udah cetak 113 gol dalam 213 pertandingan bareng RB Leipzig. Akhirnya pindah ke Chelsea pada musim panas 2020 barengan sama Kai Havertz. Dia ditebus sama Chelsea 53 juta euro dari RB Leipzig. Ya, diharapkan bisa menjadi penambah daya gedor di lini depan Chelsea, tapi kenyataannya yang kita lihat dia main di Premier League itu sungguh-sungguh sangat flop ya. Terutama ketika dia tuh dapat peluang depan gawang, sering banget miss. Entah itu bolanya ketangkap terlalu ke arah kiper, atau bolanya melayang ke atas, atau bolanya kena tiang, atau dia nendang nggak kena. Pokoknya selalu ada aja apesnya di depan gawang. Udah gitu dia ini kayak kepercayaan dirinya tuh lama-lama ngedrop ya. Jadi sering banget ketangkep offside, salah posisi, dribblenya hilang. Kayaknya dia emang nggak cocok aja gitu sama gaya permainannya Chelsea. Nah, dia akhirnya cuma bisa cetak ya 6 gol dalam 35 pertandingan Premier League ya. Jauh banget ya, musim sebelumnya dia cetak 28 gol dalam 34 pertandingan Bundesliga, ini cuma cetak 6 gol. Ya, asisnya 12 sih, cuma ya bisa jadi parameter lah. Bahkan musim setelahnya itu lebih buruk lagi, dia cuma cetak 4 gol dalam 21 pertandingan Premier League pada 2021-2022. Meskipun Werner ini termasuk pemain yang bawa Chelsea ke final Champions League dan juara juga pada 2020-2021, juara Piala Super Eropa, juara Piala Dunia antar klub 2022, tapi tetap aja performanya di Chelsea ini benar-benar flop banget. Akhirnya dia balikin ke RB Leipzig, tapi performanya juga nggak benar-benar pulih gitu loh. Dia waktu balik ke RB Leipzig bukan pemain yang sama seperti yang sebelumnya. Dia bahkan cuma bisa cetak 9 gol dalam 27 pertandingan Bundesliga 2022-2023 dan juga 2 gol dalam 8 pertandingan pada paruh pertama 2023-2024 ya di Bundesliga. Akhirnya dia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Kayaknya Werner ini masih penasaran ya, kenapa kok dia bisa flop di Premier League gitu kan. Akhirnya dia ke Premier League lagi bareng Tottenham, tapi performanya tuh ya nggak jauh beda, bahkan lebih buruk daripada waktu di Chelsea. Cuma cetak 2 gol dan 4 assist dalam 13 pertandingan Premier League, dan bahkan nggak cetak gol sama sekali di Premier League musim kemarin ya. Jadi masa peminjaman 1,5 tahun ini cuma menghasilkan 3 gol dan 7 assist dalam 41 pertandingan. Ya meskipun Werner sebenarnya juga ikut ngebawa Tottenham menjuarai Europa League, cuma tetap aja kontribusinya Werner itu minim banget ya, dengan catatan golnya yang parah, dan akhirnya dia dikembaliin ke RB Leipzig. Dan nggak tahu deh ini masa depannya kayak gimana nih. Soalnya Sesko sama Lois Openda dijual sama RB Leipzig, jadi nggak tahu apakah mereka mau pakai Werner lagi atau cari striker baru. Kita lihat aja. Tapi yang jelas, Werner adalah pemain flop di Premier League. Yang ketiga ada Christopher Nkunku. Ya, jadi Nkunku ini termasuk pemain flop ya. Kalau kita lihat dari harganya dia waktu dibeli dari RB Leipzig 60 juta euro. Ini harganya sama kayak harga Nkunku, harga Keita ya ke Liverpool. 60 juta euro dari RB Leipzig ke Chelsea. Ya sebelumnya si Nkunku ini juga termasuk salah satu penyerang yang cukup tajam di Bundesliga ya. Dia cetak kurang lebih 5 gol dalam 32 pertandingan di Bundesliga, 15 assist
pada 2019-2020, tapi puncak performanya itu pas masuk di 2021-2022, di mana dia cetak 20 gol dan 15 assist dalam 34 pertandingan ya. Berarti Nkunku nggak pernah absen dalam satu pertandingan di Bundesliga. Nah, catatannya juga kembali apik nih, 16 gol dan 6 assist dalam 25 laga Bundesliga 2022-2023. Nkunku ini akhirnya diincar sama beberapa klub ya, termasuk Chelsea, ya Arsenal, ya Liverpool, ya juga beberapa klub besar Eropa lainnya. Tapi akhirnya dia memilih gabung sama Chelsea tahun 2023. Cuma kedatangan Nkunku ini aja dari awal itu udah meragukan. Kenapa? Karena dia udah langsung cedera. Jadi Nkunku ini banyak banget cederanya ya. Ini emang salah satu pasien BPJS-nya Chelsea. Ya bolak-balik masuk perawatan. Dia cederanya ini macam-macam ya. Kalau gue lihat di Transfermarkt ya, ada cedera lutut, kebugaran, cedera paha, hamstring, macam-macam ya cederanya ya. Jadi karena itu dia nggak bisa tampil maksimal. Dia akhirnya sering banget absen dari pertandingan Chelsea, tapi begitu main juga, Nkunku ini seperti nggak bisa nemuin posisi terbaiknya di Chelsea. Kadang ditaruh striker, kadang ditaruh second striker, kadang ditaruh kiri, kadang ditaruh kanan. Pokoknya posisinya tuh nggak ada yang tetap lah. Karena Nkunku ini juga di RB Leipzig itu, dia ini main season 3B kan. Dia tuh main jadi pemain sayap kiri. Kalau di RB Leipzig, dia lebih ngelebar. Nah ini nih yang jadi masalah ya, di Chelsea dia nggak bisa nemu peran itu karena masing-masing pos udah ada pemain intinya selama dia cedera. Striker ada Nicolas Jackson, belakang striker ada Cole Palmer, sebelah kiri direbutin sama Pedro Neto, atau sebelum Pedro Neto ya ada Raheem Sterling, Mudryk, ada juga Gitten sekarang. Jadi sulit untuk Nkunku bersaing di Chelsea. Akhirnya dia masuk ke dalam list pemain yang akan dijual Chelsea pada musim panas 2025. Dan menurut gue dia bakal dijual rugi ya. Dia kan dibeli 60 juta euro ya. Ya mungkin dijual harga-harga 30-20 masih dapat kali Nkunku ini. Kabarnya sih dia mau balik lagi ke RB Leipzig ya. Karena kebetulan Chelsea juga incar Xavi Simons dari RB Leipzig. Ini belum kapok loh Chelsea ngambil dua pemain RB Leipzig dan dua-duanya flop. Werner sama Nkunku. Dia sekarang mau ngambil Xavi Simons. Oke, itu aja ya. Jadi Nkunku termasuk pemain flop di Premier League. Nah, itu dia untuk 3 pemain RB Leipzig yang flop begitu pindah ke Premier League dengan harga yang cukup mahal. Ada nggak salah satu pemain dari 3 pemain itu yang menurut tuh paling flop banget? Tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin lu punya pendapat lain nih, ada nggak pemain RB Leipzig lain yang menurut lu itu flop tapi nggak gue masukin di list ini? Boleh tulis di kolom komentar juga, oke? Itu aja untuk video dari kali ini. Jangan lupa ya subscribe, masuk ke artikel gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mentio, ciao ciao.